Waalaikumsalam. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita itu berdoa dulu untuk kita masing-masing. Ketua kelasnya silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, Bu. Oke, teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Absen dulu ya. Ada tidak masuk hari ini? Ada, Bu. Ini pertemuan kedua ya. Lingga Anzalna, Hadir. Ega Sapitri, Saya, Bu. Rizky Kurnia Bayu, Hadir, Bu. Lutfi, Hadir. Suparti Hukum, Saya, Bu. Muhammad Setiono. Tidak masuk, Bu. Kenapa ya tidak masuk? Tidak tahu, Bu. Tidak ada keterangannya. Gerdi Mutiara Audi, Hadir, Bu. Fajar yang Sahuda, Hadir. Rafiin, Saya, Bu. Yogi, Hadir. Triwulandari, Saya, Bu. Andi Sekti, Hadir, Bu. Anissa Bakis, Hadir. Meta Yudika Sari, Tidak masuk, Bu. Rara. Hadir. Ada dua ya yang tidak masuk hari ini. Iya, Bu. Rajin ini. Oke. Semuanya sudah sarapan pagi ini? Puasa, Bu. Oh puasa. Sorry ya. Iya, Bu. Saya nggak puasa kan kamu. Nah kemarin minggu lalu kita membahas tentang pengelolaan sumber daya alam. Ada yang masih ingat tentang materi kemarin? Tidak, Bu. Lupa. Lupa ya, aku waktu puasa jadi lupa semua. Iya, Bu. Tadi sahur nggak? Sahur, Bu. Sahur, harusnya semangat dong. Ya, kemarin kita membahas sumber daya alam. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan alam baik berupa makhluk hidup maupun benda mati yang ada di muka bumi ini yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Singkat saja itu pengertiannya ya. Iya, Bu. Saya mau menjelaskan sedikit tentang materi sumber daya alam minggu lalu kan. Nah kali ini Ibu akan membahas tentang macam-macam sumber daya alamnya, terus perhutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata, dan analisis AMDAL. Mengerti? Ngerti, Bu. Nah sebelumnya silakan buka dulu bukunya terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Silakan dibuka bukunya tentang pengelolaan sumber daya alam. Nah, yang pertama itu pengelolaan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam merupakan unsur-unsur lingkungan alam yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup serta kesejahteraan hidupnya. Nah, sumber daya alam juga merupakan semua kekayaan alam, baik berupa makhluk hidup, benda mati, yang bisa dimanfaatkan
diciptakan di muka bumi ini untuk kelangsungan hidup manusia. Nah, itu Ibu jelaskan tentang macam-macam SDA. Pertama itu berdasarkan proses pemilihannya. Itu dibagi menjadi dua ya. Dapat diperbarui sumber daya alam yang dapat diperbarui itu adalah sumber daya alam yang jika digunakan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama bisa diambil manfaatnya lagi atau bisa digunakan lagi. Kalau yang tidak dapat diperbarui itu adalah sumber daya alam jika digunakan terus secara terus-menerus akan habis dan tidak bisa dihasilkan sendiri oleh manusia. Sampai sini bisa dipahami penjelasan Ibu? Paham, Bu. Oke, yang kedua. Berdasarkan dapat dimanfaatkannya. Nah, jenis sumber daya alam ini dibagi menjadi tiga. Ada SDA materi, ada IT, ada energi. Yang pertama itu sumber daya alam materi. Sumber daya alam materi ini adalah sumber daya alam yang berupa benda mati yang diperoleh secara langsung maupun melalui proses pengelolaan terlebih dahulu, tambangan ataupun hal lainnya. Yang kedua itu sumber daya alam hayati. Nah, sumber daya hayati ini berasal dari seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan. Nah, sumber daya alam hayati ini ada dua macam, yaitu sumber daya alam yang berasal dari tumbuh-tumbuhan itu disebut sumber daya alam nabati, sedangkan kalau yang berasal dari hewan itu disebut hewani. Langsung dimasuk ke tiga. Nah, yang ketiga itu berdasarkan lokasinya. Nah, itu dibagi menjadi dua juga. Ada terestrial dan akuatik. Nah, kalau terestrial itu sumber daya alam yang berasal dari daratan, misalnya pohon, kayu, hasil ladang. Kalau sumber daya alam akuatik ini itu berasal dari lautan atau perairan, misalnya ikan, terumbu karang yang berkaitan dengan air. Nah, yang terakhir berdasarkan proses terbentuknya itu dibagi menjadi dua juga ya. Ada abiotik dan fisik. Kalau abiotik itu sumber daya alam yang berlangsung dengan berkembang biak atau tumbuh. Kalau fisik ini berdasarkan keadaan fisik dan kekuatan alam. Sampai sini ada paham penjelasan Ibu? Paham, Bu. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Pengertian dari sumber daya alam ini yang berdasarkan macam-macamnya. Baiklah, selanjutnya itu materi selanjutnya ya. Sudah dicatat kan tadi? Sudah, Bu. Bagus ya.
berbagai jenis pohon dan jenis tanaman lainnya. Nah, hutan juga potensi sumber daya alam hutan juga dibagi menjadi dua ya. Itu ada kayu dan non kayu. Nah, ini Ibu ambil contoh saja. Ini contohnya seperti kayu jati, kayu cendana, kayu akasia, mahoni, pinus, jenis pohon. Nah, kalau untuk non kayu itu bisa berarti buah-buahan, madu, damar, sutra, rotan, dan jenis lainnya. Nanti juga akan menjelaskan tentang pertambangan. Nah, tapi Ibu lebih menjelaskan tentang persebaran pertambangan yang ada di Indonesia ya. Nah, salah satunya itu Ibu akan menjelaskan minyak bumi. Nah, minyak bumi ini banyak tersebar di wilayah Indonesia. Salah satunya itu ada di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sampai Papua. Nah, ini Ibu akan menjelaskan pertama itu di Pulau Sumatera. Nah, persebaran di Pulau Sumatera itu terdapat di wilayah Aceh, Riau. Nah, sedangkan untuk wilayah Sumatera Selatan, di wilayah tempat tinggal kita saat ini ya, ada di wilayah Pelaju, Sungai Gerong, dan Muara Enim. Ada yang tahu? Udah pernah ke sana? Belum, Bu. Oh ya. Yang kedua itu wilayah Jawa. Nah, di wilayah Jawa ini juga banyak terdapat minyak bumi ya. Pertama itu di wilayah Majalengka, Jawa Barat, Wonokromo di Jawa Timur, Cilacap di Jawa Tengah. Nah, itu persebarannya. Yang ketiga, Pulau Kalimantan. Nah, di Pulau Kalimantan ini banyak juga ya. Salah satunya itu di wilayah Kalimantan Timur. Itu di Pulau Buaya, Sungai Mahakam. Nah, dan untuk Kalimantan Selatan itu ada di Tanjung dan Kutai. Selanjutnya, nah, persebaran di wilayah Sulawesi itu ada di Pulau Seram dan Tenggara. Kalau di Papua yang terakhir itu ada di Babo, Sorong. Nah, itu di situ ya persebarannya. Ada yang paham belum? Paham kan sampai sini penjelasan Ibu? Sudah paham, Bu. Terus nanti kita akan lanjut terus sampai materi selanjutnya ya. Baik, Bu. Teruskan tentang minyak bumi kan, pertambangan tadi. Nah, yang kedua itu ada batu bara. Nah, batu bara ini juga banyak persebarannya di Indonesia. Salah satunya itu ada di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Sumatera Barat. Itu ada persebaran batu bara yang tadi. Batu bara, terus yang itu ada bauksit. Tahu nggak apa itu bauksit? Tidak, Bu. Nah, bauksit itu sejenis seperti biji besi. Nah, untuk wilayahnya itu yang menghasilkan bauksit itu terdiri dari Pulau Bintan itu di Riau ya, dan di Kalimantan Barat itu di Singkana. Udah pernah belum di Kalimantan? Belum, Bu. Lihat aja di TV ya. Nah, yang itu ada juga jenisnya itu pasir besi. Pasir besi itu persebaran wilayahnya itu untuk pasir besi itu ada di Sulawesi Utara,
Sumatera Selatan, Bu. Sumatera Selatan tuh nggak ada. Sumatera Selatan malah Oh. kalau untuk wilayah Sumatera Selatan itu di Bengkulu. Oh iya, Bu. Bengkulu ya. Nah, kalau Mas ini ada di Jawa Tengah, Papua, Sulawesi Selatan, Bengkulu, Riau. Nah, itu untuk persebaran emas yang ada di Indonesia. Terus juga ada timah. Nah, timah nih. Ada yang tahu nggak tuh timah di mana persebarannya? Sulawesi, Bu. Timah. Enggak tuh. Timah tuh terkenal salah satunya di dekat kita ya. Kalau kita itu Pulau Bangka. Tahu kan Bangka? Oh, nah, iya, iya, itu Bu. juga tuh menghasilkan timah. Selain Bangka itu ada Pulau Karo dan Pulau Karimun. Dan juga ada Manggarai. Itu Ibu perlu tahu juga ya tentang penyimpanan. Yang Ibu bisa tahu itu di wilayah Bangka. Nah, terus masuk ke sini ya. Itu ada di emas terus tembaga. Nah, tembaga nih, penghasil tembaga terbesar di Indonesia tuh di mana sih? Tidak tahu, Bu. Nah, untuk wilayah tembaga ini yang terkenal itu di Papua. Tahu kan PT Freeport? Iya, tahu, Bu. Nah, itu yang terkenal. Ya, di Papua. Pokoknya itu nah, nikel ini ada di Sri Sulawesi Tenggara, Papua, dan Maluku. Terus aspal itu ada di Pulau Buton dan Sulawesi Tenggara. Mangan ini hampir seperti besi ya. Mangan ini ada di wilayah Jawa Barat, Yogyakarta, terus Sulawesi Selatan. Terus yang terakhir itu ya, pertambangan Indonesia itu ada Berang. Berang ini ada dapat di wilayah itu hampir lupa ya. Oh iya, Jawa Timur, Gunung Patuha, dan Sulawesi ya. Tuh. Nah, selanjutnya kita masuk ke materinya itu tadi lautan. Oke. Lautan. Nah, sumber dari alam lautan itu berasal dari laut. Jelas ya, namanya udah lautan. Nah, lautan merupakan wilayah yang seluruhnya itu dikelilingi air. Udah pernah lihat laut belum? Sudah, Bu. Pastinya ya. Ini kalau bermain ke laut? Sudah, Bu. Ada yang belum, Bu? Ada yang belum ya? Gampang, lihat aja di TV ya. Terus sumber daya alam yang ada di laut itu seperti jarang, terumbu karang, ikan, lautan, mutiara. Nah, ada satu nih yaitu minyak pantai lepas. Ada yang tahu nggak? Minyak apa? Tidak, Bu. Itu minyak yang berasal atau yang berada di dalam laut. Nah, biasanya itu kalau kalian lihat di TV ya, ada kapal-kapal besar yang sering melintas di laut ya. Nah, itu biasanya itu membawa minyak ya. Nah, persebarannya itu biasanya ada di wilayah Laut Jawa, Laut Cina Selatan. Terus ada juga di Selat Malaka. Itu juga persebarannya ya. Ya, dulu ya, sampai berdiri terus. Kita dibuka lagi tuh halaman selanjutnya itu tentang pariwisata. Boleh Ibu, coba Ibu suruh baca siapa ya? Ada yang mau sih nggak baca? Tapi Ibu tunjukin salah satu. Nah, tadi kan Ibu terus tuh yang jelasin. Coba Lingga yang baca. Baik, Bu. Ya, silahkan dibaca materi yang Ibu suruh tadi. Baiklah, selanjutnya yaitu materi pariwisata. Nah, pariwisata itu secara umum yaitu objek wisata yang dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, objek wisata alam yang meliputi keindahan alam, pegunungan, hutan, cagar alam, suaka marga satwa, sungai, danau, dan pantai. Nah,
Nah, yang kedua objek wisata budaya yang berhubungan dengan bangunan bersejarah, tradisi adat istiadat, museum, monumen, benteng, dan taman hiburan. Dan untuk yang ketiga yaitu agrowisata, yaitu objek wisata yang berhubungan dengan kegiatan pertanian dan hasilnya. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Saudara Lingga udah menjelaskan materi tadi. Nah, tadi kan udah dibacain kan sama teman kelas kalian. Tadi siapa yang bacain? Lingga, Bu. Nah, ya Lingga tadi tentang pariwisata kan. Itu ada 3 macam. Itu ada objek wisata alam, wisata budaya, agrowisata. Nah, silakan dibaca ke halaman selanjutnya. Ibu akan menjelaskan tentang persebaran objek wisata di Indonesia. Ada yang tahu nggak objek wisata di sekitar kita nih? Ada yang tahu nggak? Salah satunya dulu di Sumatera Selatan. Danau Ranau, Bu. Nah, Danau Ranau ya, yang terkenal. Nah, kalau di wilayah Sumatera ini ya, itu ada Taman Gunung Lause, Pantau Prakat, Danau Toba, Laksadi, Danau Singkarak, Danau Maninjau, ada Lembu Anai, ada Danau Ranau yang tadi salah satu disebutin oleh kalian tadi, terus ada ini apa suara alam Waikambas di mana itu, ada yang tahu? Tidak, Bu. Itu ada di Lampung ya. Itu untuk persebaran yang ada di Sumatera. Terus yang selanjutnya itu Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa ini terkenal ya untuk objek wisatanya tuh banyak seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Keraton Surakarta, Keraton Yogyakarta, ya. Terus ada juga gunung-gunung Lampung. Terus banyak juga sih gunung-gunung lainnya tuh, ada Gunung Bromo juga kan. Ada yang pernah ke Gunung Bromo nggak? Belum, Bu. Nah tuh coba tuh kasih tahu papa mamanya di rumah liburan. Terus juga ada Taman Nasional Burutan. Nah ini ibu nggak tahu ya Taman Nasional Burutan tadi kalau yang ibu nggak tahu tempatnya di mana itu. Terus itu ada Pulau Bali. Nah Pulau Bali nih pasti kalian kenal dong Pulau Bali. Salah satunya itu Pantai Kuta, Kuta ya. Iya, Bu. Terus ada Tanah Lot, Pura Besagi, terus Bedugul. Terus untuk yang Pulau Kalimantan. Terus yang di Kalimantan nih ada Pantai Pasir Panjang, Pantai Aksana, Mesin, terus Danau Labuan Cermin, Pantai Lampung, Kesultanan Gunungan. Ini ibu baru pertama kali dengar untuk objek wisata yang ada di Kalimantan. Terus kalau di Nusa Tenggara nih ada Gunung Tamboran, Taman Laut Gili Air, Taman Nasional Komodo, terus Kalimutu, Danau Kalimutu ya. Nah, yang terakhir itu untuk wilayah Raja Ampat. Itu ada di mana? Papua. Banyak nih yang nggak ngerti ya. Nah, kalau nggak ngerti dibaca lagi bukunya, ditandain nggak paham di mana. Kita lanjutkan materinya ya. Iya, Bu. Selanjutnya itu tentang analisis mengenai dampak lingkungan atau disering disebut AMDAL. Apa, Bu? AMDAL. Oh, AMDAL. Ya, Bu. Nah, itu adalah suatu proses yang digunakan untuk memperkirakan dampak terhadap lingkungan oleh adanya atau oleh rencana kegiatan proyek yang bertujuan memastikan adanya masalah dampak lingkungan yang perlu dianalisis pada tahap perencanaan dan perancangan proyek sebagai bahan pertimbangan bagi pembuatan keputusan. Terus juga ada pengertian AMDAL. Coba ada yang tahu pengertian AMDAL itu apa? Belum tahu, Bu. Ya, nanti Ibu jelaskan ya. AMDAL itu ada, oke, pengertian AMDAL itu bisa dibaca juga ya. Menurut PP Perpu Nomor 27 Tahun 1999 adalah kajian mengenai dampak
besar dan penting untuk mengambil keputusan suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Sampai sini jelas penjelasan Ibu? Jelas, Bu. Ibu nggak berdiri ya, Ibu capek berdiri terus, jelasin sambil duduk ya. Iya, Bu. Nah, yang kedua itu analisis dampak lingkungan merupakan analisis yang meliputi berbagai faktor, baik itu faktor kimia, biologi, ekonomi, sosial budaya, yang dilakukan secara integrasi dan menyeluruh sehingga menghasilkan sebagai berikut ya, yaitu dapat menunjukkan tempat bangunan yang layak pada suatu wilayah beserta penggunanya. Yang kedua itu dapat digunakan sebagai masukan dengan pertimbangan yang lebih luas bagi perancangan dan pengambilan keputusan sejak awal pembangunan. Terus yang terakhir itu dapat digunakan sebagai arahan atau pedoman pelaksanaan rancangan kegiatan pembangunan termasuk rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pematangan lingkungan. Sampai sini paham belum yang dijelaskan? Sudah paham, Bu. Paham ya? Nanti sudah ini Ibu kasih latihan dari penjelasan Ibu tadi. Silakan dikerjakan. Baik, Bu. Nanti silakan dikerjakan halaman 31 dan 34 ya. Baik, Bu. Beri waktu, nanti kita koreksi bersama-sama hasil kerja kalian. Ya, silakan dikerjakan ya. Baik, Bu. Oke, baiklah, waktunya sudah habis ya. Sudah dikerjakan semua tadi? Sudah, Bu. Silakan ditukar dengan teman sebangkunya saja ya. Ya, Bu. Oke, kita koreksi ya satu persatu. Silakan dibacakan untuk soalnya. Baik, Bu. Nomor 1, sumber daya alam di bawah ini yang termasuk sumber daya alam yang dapat berbagi adalah jawabannya B, hutan, Bu. Benar ya. Dari situ kan kita bisa lihat itu ada jawaban A, itu emas, C itu batu bara, D itu besi, dan E itu bauksit. Sudah jelas sekali kalau yang untuk dapat kita bawa itu adalah hutan. Karena bisa digunakan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu dan kembali seperti semula dan dapat digunakan lagi. Selanjutnya, Nomor 2,
jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah? Jawabannya A, Bu. Proses pembentukannya yang lama. Benar ya, karena sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu memiliki sifat volume fisik yang tersedia, tetap, dan tidak dapat diperbarui atau diolah kembali. Terbentuknya sumber daya alam dan yang tergolong dalam kelompok ini memerlukan waktu ribuan tahun untuk proses pembentukannya lagi. Contohnya itu minyak bumi, gas bumi, batu bara. Tadi kan sudah ibu contohkan di depan tadi. Selanjutnya Yang nomor 3, berikut ini yang termasuk sumber daya perikanan berdasarkan jenis airnya adalah? Jawabannya A, perikanan air darat atau laut. Nah, benar ya, itu materi minggu lalu kan juga dijelaskan. Jenis perikanan yang ada di Indonesia itu ada 2, yaitu perikanan laut dan perikanan darat. Seperti di contoh tadi itu ada berdasarkan lokasinya itu tuh terestrial dan akuatik, itu di darat dan di laut. Ya, silakan selanjutnya. Nomor 4, berikut ini jenis ikan darat yang paling banyak dikonsumsi masyarakat di Indonesia adalah? B, sepat, tongkol, dan telur, Bu. Salah ya, jawabannya itu A, mas, mujair, lele. Jadi salah ya, Bu? Salah ya. Selanjutnya nomor 5, berikut adalah jenis sumber daya alam yang berdasarkan jenis kebutuhan manusia kecuali C, mineral. benar ya, bisa dilihat ya di buku kalian itu ada A, energi, B, bahan baku, D, bahan makanan, E, air. Itu bisa dilihat kan, itu salah satunya kebutuhan manusia juga ya. Itu energi pasti dibutuhkan, bahan baku untuk keperluan makan, minum itu pasti dibutuhkan. Itu ada juga bahan makanan, itu sangat dibutuhkan untuk manusia. Terus juga air itu jelas dibutuhkan. Yang depan itu adalah C, mineral. Nomor 6, faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan sumber daya alam adalah? Jawabannya B, masalah kependudukan, Bu. Benar ya, karena bisa dilihat ya untuk penjelasannya itu ada nomor 14 itu ada A, penggunaan insektisida, C itu penggalian bahan tambang, D pengelolaan tanah, dan E itu pembuatan tanah terasering. Ini termasuk juga sih kerusakan sumber daya alam, tapi yang lebih berpengaruh itu ada jawabannya B tadi yang seperti disebutkan Anda tadi, itu masalah kependudukan. Karena tuh masalah kependudukan tuh faktor-faktornya berpengaruhnya tuh sangat besar ya. Contohnya kecenderungan gas rumah kaca dan peningkatan suhu bumi akibat masalah kependudukan ini, atau terlalu banyak penduduknya. Selanjutnya Nomor 7, sumber daya alam mineral, energi, minyak bumi dihasilkan di wilayah? Jawabannya E, Cepu, Kepulauan Natuna, dan Delta Sungai Berantas. benar ya, bisa dilihat itu bahwa sumber daya alam mineral, energi, minyak bumi itu dihasilkan di, ada juga tuh Babon tuh di Papua, tuh tadi Cepu tuh itu wilayah Jawa Tengah ya, jangan salah artian. Delta Sungai Berantas itu ada di Jawa Timur, terus Dumai ada di Riau, Kembatin, Kalimantan Tengah, Pulau Natuna itu ada di Riau, terus Kelamapo di Papua, Paulela itu Jawa Barat, Pelaju ya di Sumatera Selatan di tempat kita, Pulau Bunyu Kalimantan Timur, Pulau Seram, Maluku, Sungai Jeruk di wilayah kita, dan Sulo Rambut Jambi. Nah itu tadi yang ibu sebutkan tadi itu persebaran minyak bumi energi yang ada di Indonesia ya, termasuk yang disebutkan kamu tadi yang benar. Baik, Bu. Selanjutnya nomor 8, penambangan batubara pertama kali dilakukan di Indonesia adalah di wilayah? Jawabannya B, Ombilin, Bu. Salah, kalau di Ombilin itu pada tahun 1992 itu di pertama kali di situ. Sebelum itu ada lagi di tempatnya ini namanya Parangon tahun 1949. Lebih dulu di daerah sana ya. Parangon ya, jawabannya C. Ya, baik, Bu. Nomor 9, sistem pertanian lahan kering dengan cara pembukaan hutan dan berpindah-pindah disebut C, Bu. Nah,
tahu berladang. Sistem pertanian ini berpindah-pindah, yaitu melakukan pembukaan hutan dengan cara pembakaran lahan yang telah dibuka, kemudian ditanami padi atau jenis-jenis palawija. Nah, tapi sistem ini ada dampak negatifnya juga, ada seperti kerusakan tanah longsor dan banjir. Kalau sistem perladangan ini, Baik, Bu. Selanjutnya nomor 10, unsur lingkungan alam yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan hidup adalah A. Sumber daya alam. benar ya? Bisa dilihat tadi pengertian yang dijelaskan itu kata kuncinya itu ada unsur-unsur lingkungan alam yang diperlukan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan. Berarti untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan itu merupakan kata kunci dari pengertian sumber daya alam. Ya, silakan. Baik, Bu, sudah. Benar semua atau gimana nih jawabannya? Ada yang salah, Bu. Gimana ya, pada udah dijelasin. Ya udah, dikumpul aja ya hasilnya. Baik, Bu. Nah, nanti Ibu periksa ya satu pertanyaan. Oke, ini tadi hasil latihan kalian ya, sudah dinilai. Rata-rata sudah bagus nilainya ya. Nah, selanjutnya Ibu minta kalian merefleksikan hasil dari pertemuan ini ya, karena waktu semakin ya mau habis ya. Silakan dari kalian. Saya, Bu. Ya, Indah. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan alam yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Macam-macam sumber daya alam itu ada beberapa. Yang pertama, berdasarkan pilihannya yang terdiri dari dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang kedua, berdasarkan bentuk yang dapat dimanfaatkannya, yang terdiri dari sumber daya alam materi, sumber daya alam hayati, dan sumber daya alam energi. Dan yang ketiga, berdasarkan lokasinya, yang terdiri dari dua, yaitu terestrial dan akuatik. Dan keempat, berdasarkan proses terbentuknya, yang terdiri dari dua, yaitu sumber daya alam abiotik dan sumber daya alam fisik. Dan kehutanan yaitu merupakan suatu wilayah yang menjadi tempat tumbuhnya pohon-pohon yang jenis dan lahan lainnya. Nah, potensi sumber daya alam hutan ini bisa berupa kayu dan non-kayu, Bu. Selanjutnya, pertambangan. Aktivitas pertambangan yang ada di wilayah Indonesia diantaranya ada minyak bumi, batu bara, bauksit, pasir besi, emas, timah, tembaga, nikel, aspal, mangan, dan belerang. Yang B, kelautan adalah sumber daya alam yang berasal dari laut. Yang laut merupakan daerah yang sepenuhnya dikelilingi oleh air. Nah, sumber daya alam di laut itu antara lain ada garam, ikan, tumbuhan, terumbu karang, fosfat, dan lain-lain. Yang selanjutnya pariwisata. Nah, secara umum objek wisata dibedakan menjadi tiga, yaitu objek wisata alam, objek wisata budaya, dan agrowisata. Selanjutnya untuk persebaran objek wisata di Indonesia, yaitu ada di Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Papua. Selanjutnya, analisis mengenai dampak lingkungan adalah suatu proses yang digunakan untuk memperkirakan dampak terhadap lingkungan ya, dan adanya atau oleh secara keterisian proyek yang bertujuan menurunkan adanya masalah dampak lingkungan yang perlu dianalisis pada tahap perencanaan dan perancangan proses sebagai bahan pertimbangan bagi pembuatan keputusan, Bu. Demikian, Bu. Ya, bagus ya hasil refleksinya. Tadi itu sudah mencakup semua tentang pelajaran kita hari ini. Nah, untuk hari ini Ibu cukupkan ya. Silakan kalian buka bukunya, tandai untuk materi minggu depan, yaitu tentang pembangunan berkelanjutan. Terus prinsip-prinsip